Ya, rickets, kemudian pendek, kemudian apa lagi? Apakah seumuran? Ya, kalau seumuran mungkin dia mengalami malnutrisi kronik. Ya, awal dari satu malnutrisi kronik sebetulnya adalah berat badan yang tidak naik, yang tidak tertangani, lalu berkelanjutan. Ya, nah, kalau menilai pertumbuhan tentu saja kita tidak bisa lewat satu titik. Kita sepakat bahwa pengukuran secara longitudinal itu adalah yang paling baik. Artinya minimal kita membutuhkan 2 titik. Kalau kita mengetahui berat badan lahir, kemudian anak itu datang ke kita 7 bulan, sudah kita bisa lihat, ya. Tidak usah nunggu lama-lama. Kalau dia sudah melenceng, awas, kita mesti lihat, ya. Dan prediktor terbaik berat badan pada waktu 1 tahun ternyata adalah pada 1-2 bulan dia ada di sentile mana. Kemungkinan dia ada di situ tuh, ya. Oke. Nah, kita juga harus mengerti bahwa pada awal-awal masa bayi, nutrisilah yang paling penting, ya. Bukan hormon, bukan seks hormon, tetapi nutrisi. Jadi sebetulnya itu bisa dimodifikasi, kitalah yang memodifikasi. Tetapi growth hormon nanti berikutnya, lalu seks hormon pada waktu pubertas, ya. Jadi kalau kita mendapatkan anak umurnya 7 bulan, 8 bulan, dia ada di Z-score -2 misalnya, panjang badan menurut umur, jangan kita bilang, oh bapak ibunya pendek, iya dia sesuai. Hati-hati, ya. Jangan lihat hanya pada satu titik, tetapi ikutilah beberapa titik kemudian. Dan jangan satu indikator. Kita tadi belajar bahwa indikator yang harus kita lihat minimal adalah 3 dari 4. Berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan atau BMI, ya. Oke. Nah, ini mungkin yang saya garis bawahi adalah normal untuk anak di bawah 2 tahun dia turun. Seringkali itu adalah proses normal. Kenapa? Sebetulnya adalah satu adjustment dari genetik, ya. Kemudian dia harus proporsional antara berat badan dan tinggi badannya tuh dia turunnya sama, ya. Dan kalau mau dibuktikan dengan bone age, dia sesuai, ya. Jadi itulah kita tidak bisa generalisasi bahwa kalau ada penurunan pasti FTT. Lihat, ya. Oke. Perlu diketahui juga bahwa 0 sampai 6 bulan pertama pada anak ASI kenaikan berat badannya pesat. Tadi di dalam diskusi tadi pagi, kenapa kok seringkali kelihatan gemuk dan lain sebagainya, ya. Memang dia lebih pesat, apalagi kalau diplotkan di CDC. Biasanya kalau di WHO dia cenderung ada di median, walaupun ada beberapa yang di WHO pun tinggi. Tetapi kalau ekstrim tinggi, hati-hati, mungkin ada yang lain, ya, contohnya leptin defisiensi dan sebagainya. Nah, kemudian 6 bulan berikutnya dia cenderung menurun kecepatannya, ya, dan itu normal. Jadi jangan dipikirnya bahwa terus, ya. Yang kita lihat hari-hari adalah pada anak ASI kecepatannya mulai turun, kemudian MPASI-nya jelek. Jadi makin deh, ya. Jadi hari ini kita mendapatkan bahwa MPASI harus betul, tapi kita jaga nih berapa sih yang harus kita jaga kenaikan berat badannya, ya. Ini saya mencontohkan grafik WHO 2006 dengan CDC 2000, lihat
pada 6 bulan pertama dia cenderung lebih tinggi, ya. Tetapi setelah itu dia cenderung relatif lebih di bawah, ya. Nah, oleh karena itu si FTT ini sekarang ini cenderung untuk didefinisikan sebagai kegagalan untuk mencapai berat badan yang seharusnya, ya. Kenapa? Bukan panjang badan, kemudian bukan status gizi, karena yang kita bisa lihat secara linear adalah berat badan yang selalu lebih cepat kita nilai. Kalau status gizi lama, panjang badan juga kenaikannya tidak sebesar berat badan, ya. Dan sekali lagi bahwa FTT hanya simptom atau tanda saja, bukan diagnosis, dan tidak ada kriteria khusus yang mencakup semuanya, ya. Coba kita lihat dari ini contoh tadi, bahwa anak 12 bulan, jadi 1 tahun, dia ada di median tadinya, kemudian berada di -2, -3. Ya. Bagaimana status gizinya? Ternyata status gizinya tidak nih seimbang, kayak gitu, ya. Nah, kalau berdasarkan berat badan menurut tinggi badan, itu pasti dia nggak FTT. Tetapi kalau kita lihat ini, ya tentu saja kita bisa lihat bahwa sebetulnya pada fase-fase ini kita harus bisa menangkap anak ini mengalami growth failure, ya. Jangan tunggu 3 tahun tentu saja, ya. Demikian pula dengan yang ini, ya. Berat badan menurut umur belum melewati 2 sentile, bilangnya gitu. Nah, kalau pakai grafik WHO, kapan nih 2 sentilenya? Ya, jadi itu kenapa para ahli juga tidak menyarankan pakai sentile. Ya, kalau saya pakai Z-score gimana dong? Ya, oke. Jadi dilihatnya adalah apakah kenaikan berat badannya ada kuat atau tidak. Ini tadi yang di berat badannya, lalu ini status gizinya. Jadi bisa saja berat badan menurut umur dengan berat badan menurut tinggi badan grafiknya berbeda, bisa saja. Tadi diskusi di kelompok 4, ada dok berat badan menurut umurnya sudah -2, -3, panjang badannya -2, -3, status gizinya baik. Betul, karena itu adalah proporsi antara berat badan menurut tinggi badan. Ya tentu saja dia bisa 100% karena dia underweight dan stunted, ya. Kalau ini apakah kita golongkan sebagai sesuatu hal yang bermasalah? Mungkin saja, mungkin pada fase-fase ini dia mengalami sesuatu, diareka, ya, atau ada penyakit lain, ya. Oleh karena itu yang menjadi penting adalah pemantauan. Nah, yang paling kelihatan adalah ini, ya. Kalau kita lihat pada waktu lahir, kemudian pada usia 6 bulan pertama dia baik, kemudian mulai deh dia condong ke lebih bawah, dan lihat bahwa dia proporsional nggak, ya, proporsional. Lalu yang mana? Ini sudah terjadi FTT atau belum? Hati-hati, di 2 titik terakhirlah itu sangat mungkin terjadi FTT. Pada waktu ini mungkin saja dia channeling, ya nggak tahu. Jadi apa yang harus kita kerjakan kalau seperti ini? Pantau lagi, coba dilihat. Sangat mungkin ini adalah FTT. Terus berikutnya, kalau kita tidak bereskan, dia ada di sini. Kalau dia ada terus, kemudian di bulan-bulan berikutnya dia stabil di daerah ini, bukan FTT. Pada waktu ini nih mungkin dia ada diare, ispa, campak dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau dia stabil, dia turun kemudian stabil, mungkin dia channeling, ya. Nanti kita lihat mana yang konstitusional, mana yang genetic source stature, kita lihat. Nah, bagaimana dengan penyebabnya?
Penyebabnya dulu dibilang ada organik dan non-organik, tapi sekarang yang dianut adalah multifaktorial. Kita tidak bisa memisahkan keduanya. Biasanya ada faktor organik dan juga non-organik. Artinya adalah faktor lingkungan sosial ekonomi. Ya. Nah, diagnostik kriteria sekarang yang dianut ini bahwa ini adalah pengukuran yang dinamis terhadap kenaikan berat badan, termasuk kalau adanya penurunan berat badan dari sebelumnya normal di bawah yang seharusnya. Misalnya usia 3 bulan anak ini harusnya kenaikan per bulannya berapa? 750 sampai 900. Dia lahir pas-pasan 2,5 kilo. Lalu 3 bulan harusnya dia naik berapa kilo? Kalau 3 bulan kemudian 3 kali 7,5, 22,5. Jadi 2,5 tambah 22,5. Jadi 475 ya. Minimal itu. Kalau datang ke kita 4,5, dia naik. Dia tidak cukup termasuk ya. Demikian pula kalau lebih jelas lagi adalah adanya turunnya sentile ya, dropping ya. Sekali lagi sentile saya lebih senang untuk melihatnya turunnya kurva, tidak sentile ya, karena kalau melihat pakai WHO, sentile-nya mana? WHO juga menyediakan sentile, tapi indikator yang diberikan oleh WHO untuk menentukan status gizi berdasarkan antropometri adalah berdasarkan G-score ya. Lalu adalah berikutnya adalah kenaikan berat badan yang lambat ya. Balik-balik semua ini adalah ukurannya adalah per periode, kenaikannya sesuai atau tidak. Oleh karena itu menjadi penting inilah ya, per periode dia sesuai atau tidak. Tentu saja pada fase-fase awal dia naiknya besar ya. Berikut-berikutnya makin kurang, dan jangan heran pada di atas 1 tahun tentu saja naiknya cuma 2 kilo per tahun ya. Jadi pasti si anak nggak akan kelihatan. Yang sering terjadi adalah ibunya datang ke kita gini, anak ini dulu waduh gendut loh dok, sekarang kok kurus, padahal begitu kita plot baik ya. Jadi apa yang kita lakukan? Fatal ya, naiknya berapa. Yang sering lagi kesalahan adalah kalau kita tidak punya timbangan digital di tempat praktek. Timbangannya hanya bisa membedakan 50 gram. Nah, per bulan kelihatan nggak naiknya? Nah, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Kalau 2 kilo dalam setahun ya paling naiknya 1-2 on ya. Oke. Nah, ini yang saya maksud. Coba kita lihat perbedaannya. Yang mana yang kita sebut catch down growth, mana yang konstitusional, mana yang genetic short stature. Kita lihat satu persatu. Kalau genetic short stature, berat badannya waktu lahir bisa normal, bisa rendah ya. Nah, orang tuanya sendiri adalah kalau diplot memang pendek ya, dan biasanya dia dalam perjalanannya pertumbuhannya segitu terus ya. Jadi tetap di bawah. Sedangkan kalau yang eks prematur, kalau dikoreksi berdasarkan usia koreksi dia normal, tetapi kalau berdasarkan kronologis pasti di bawah. Nah, itu yang sering juga terjadi kesalahan. Oh, ternyata dia langsung di bawah -3. Ya tentu saja hati-hati ya. Bagaimana orang tuanya? Normal tentu saja ya. Dan biasanya terus sejajar, bahkan crossing menuju
ke kurva yang di atasnya, karena kita mengharapkan pada prematur setelah 2 tahun berat badannya harus sama dong ya. Nah, bagaimana dengan yang konstitusional? Berat lahirnya rendah sampai normal, kemudian orang tuanya normal, tetapi terdapat penurunan pada waktu 6 bulan pertama, kemudian diikuti dengan mengikuti persentalnya. Sementara kalau catch down growth justru sebaliknya, berat badannya biasanya agak lebih tinggi, kemudian dia pelan-pelan justru dia menyesuaikan dengan potensi genetik. Ya. Ini mungkin yang bisa dijadikan pegangan. Ya. Intinya adalah pemantauan sebetulnya. FTT itu bukan kejadian yang akut, dia terjadi perlahan-lahan. Ya, oleh karena itu menjadi penting pengukuran secara longitudinal, tidak bisa satu titik. Ya. Dan sekali lagi bahwa anak yang berada di persentil atau di bawah, ekstrim bawah dan ekstrim atas, biasanya dia memang crossing paling tidak 1 cm. Jadi crossing sedikit untuk menyesuaikan sesuai dengan potensi genetik. Ya. Jadi jangan cepat-cepat bilang bahwa wah ini FTT. Coba dilihat, dievaluasi lagi asupannya bagaimana, kenaikan berikutnya bagaimana. Biasanya dievaluasinya jangan 1 bulan. Kenapa? Terlalu lama, 1-2 minggu dievaluasi. Kapan kita berpikir adanya FTT? Tentu saja kalau dia terus-menerus turun, ya. Ya jangan tunggu terus-menerus turun baru kita berpikir FTT. Begitu ada penurunan, nah, ya, apalagi diikuti dengan tinggi dan lingkar kepala, barulah kita berpikir memang benar terjadi FTT. Tapi kalau sudah ada penurunan berat badan, istilahnya adalah growth failure, ya. Kegagalan untuk menaikkan berat badan sesuai dengan yang adekuat. Kembali lagi bahwa kalau yang turun duluan panjang badan atau tinggi badan dibandingkan berat badan, pikirkan justru bukan FTT tetapi kelainan lain, hormonal, ya, komunitas, familial. Nah, bagaimana mengevaluasinya? Mengevaluasinya seperti biasa, tentu saja riwayat makannya, riwayat tumbuh kembangnya, psikososial, dan riwayat keluarga. Ya. Nah, apa saja yang bisa kita gali? Seperti biasa adalah adanya masalah penyakit dalam hal ini, ya. Terus asupannya bagaimana, terus siapa yang memberikan makan juga menjadi penting karena biasanya berkaitan juga dengan psikososial. Ya. Kemudian ini lebih banyak juga psikososialnya juga karena biasanya ada unsur-unsur pembiaran atau neglect, ya, dari orang tua bisa saja terjadi. Hubungan antara pengasuh dan anak menjadi penting dalam hal mengevaluasi makan. Bukan saja tadi kita tadi pagi lebih banyak berbicara mengenai kuantitas dan kualitas makanan, tetapi kita belum menyentuh antara interaksi pengasuh dalam hal ini bisa ibu bisa yang lain dengan si anak sendiri. Ya. Masih riwayat sosial yang bisa mempengaruhi. Ya. Lalu riwayat nutrisi bisa dibaca sendiri. Ya. Oke. Lalu apa yang harus kita lakukan pada pemeriksaan fisik? Tentu saja sebelumnya kita ambil data-data antropometri. Minimal adalah berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Karena dari situlah kita mau menentukan apakah dia sejajar atau berat badan dulu kemudian baru tinggi badan, atau tinggi badannya baru berat badan. Kalau tiga-tiganya sama kemudian stabil, mungkin dia catch down. Ya.
Kemudian cari apakah ada wajah yang dismorfik, ada masalah dari SSP, kemudian organ yang lain, ya. Ada masalah abusing atau neglecting, ya. Ini bisa dilihat dari penampilan anak itu sendiri. Umumnya adalah kalau penyebabnya organik plus psikososial, itu yang terjadi adalah ketidakadekuatan asupan kalori dan absorpsinya. Tetapi kalau peningkatan kebutuhan justru lebih banyak masalah organik. Mari kita lihat satu persatu. Contohnya, kalau asupan kalorinya tidak adekuat, pada keadaan apa aja? Anemia. Ya. Anemia kita yang sering kita hadapi sebetulnya anemia bukan sudah pada stadium yang ketiga, anemia defisiensi besi, tetapi baru fase-fase awal. Depresi defisiensi, seringkali anaknya nggak mau makan, ya. Dan sayangnya kita tidak mencari dengan memeriksakan sumber besi atau cadangan besi. Seringkali kita hanya melihat, oh HB-nya masih bagus. Betul, HB-nya masih bagus kalau kita hanya mengandalkan nanti anemia defisiensi besi, ya. Lalu yang sering juga terjadi adalah ini, gastroesophageal reflux, ya. Seringkali dia memang betul 6 bulan sampai 6 bulan gumoh adalah normal, tetapi kalau dia terlalu banyak pikirkan ada sesuatu, mungkin ada alergi, mungkin memang esofagitis dan lain sebagainya, ya. Ada kelainan kraniofasial, kemudian masalah kelemahan otot yang menyebabkan juga akan terjadi feeding disorder, lalu ada sindrom tertentu, kemudian inappropriate feeding practice termasuk teknik, jumlah dan jenis makanannya termasuk alergi dalam hal ini, ya. Ini semua menyebabkan ketidakadekuatan kalori, ya. Yang sering di hari-hari kita temui adalah inappropriate, kemudian kelainan dari PJB, penyakit jantung bawaan juga sering, ya. Asupannya menjadi tidak adekuat. Bagaimana mengenai absorpsi? Ingat mengenai absorpsi ini pada kelainan-kelainan gastrohepatik, ya. Diare, kemudian sirosis, atresia biliar menyebabkan absorpsinya berkurang. Karena absorpsi berkurang, jumlah yang diserap tidak terlalu baik, ya. Juga pada Hirschsprung, ya. Seringkali saya mendapatkan konsul dari teman-teman sejawat di bedah anak, ini Hirschsprung mau dilakukan operasi, nggak dioperasi dok, soalnya berat badannya nggak naik, ya. Nah, itu kan sering, ya. Nanti besok mungkin ada weight management. Jadi pilihan formula apa sih dalam jangka waktu tertentu biar kita bisa naikinnya dengan cepat, ya. Tadi sebetulnya Dr. Damayanti sudah sedikit banyak mengajari, ya. Apa sih formulanya, umurnya berapa, terus apa pilihannya, ya. Oke. Nah, bagaimana dengan kalorinya yang kebutuhannya meningkat? Umumnya adalah infeksi, ya, kemudian keganasan dan kelainan metabolik, ya. Mungkin kalau yang GSD, amino acidopatis dan lain sebagainya mungkin jarang, tetapi yang sering juga adalah renal tubular acidosis. Itu sering terjadi, ya, yang kita tidak sadari. Sebetulnya relatif lebih mudah dengan kita melihat anion gap dari analisis gas darah, dilihat, kemudian dicek coba apakah ada masalah di ginjalnya, ya. Biasanya dia asidosis dengan HCO3-nya yang rendah, kadang-kadang terkompensasi, kadang-kadang kalau dia sudah datang ke kita dengan berat badan yang kurang, biasanya
dosisnya tidak terkompensasi. Jadi dia akan mengambil bahan-bahan dari protein itu dari otot. Ya, jadi terjadilah asidosis. Oke, tidak ada pemeriksaan laboratorium yang baku. Semuanya berdasarkan masalah yang ada di pasien tersebut. Jadi bisa saja masalahnya hanya ISK, bisa juga TB. Tapi saya pesan mungkin ya, kalau TB hati-hati untuk mentibikan pasien, karena seringkali datang ke saya adalah, ya dok, saya sudah mendapatkan OAT atau obat anti TBC yang katanya yang bikin jadi kencing jadi merah tuh dok, 6 bulan, apakah mungkin TB lagi? Nah, ya. Saya sendiri kalau seperti itu biasanya saya mencari yang lain dulu, terus saya berpikir ke arah sana. Yang paling sering adalah kembali lagi tadi, defisiensi bahkan depresi di stadium awal dari anemia, ya. ISK juga cukup sering. Nah, bagaimana tata laksananya? Tata laksananya tentu saja harus simultan. Kembali lagi, karena tidak ada resep untuk semua orang, berarti kita harus tailor made, harus lihat satu persatu. Yang ini penyebabnya apa dan kita tata laksana. Ya. Semuanya tentu saja, tidak saja medikal saja, tetapi juga psikososial. Kenapa? Seringkali adalah kalau di perkotaan masalahnya seringkali ibunya juga bekerja. Yang mengasuh anaknya adalah neneknya atau pembantunya yang S3, sekolah SD aja nggak lulus, ya. Jadi kita harus mengedukasi semua, ya. Kemudian kadang-kadang juga tanpa disadari ada masalah keterlambatan perkembangan, ya. Tetapi berat badan yang kurang, terjadinya FTT juga bisa memperlambat perkembangan si anak sendiri. Jadi mana yang menjadi sumber? Biasanya kita naikkan nutrisinya dulu, perbaiki nutrisinya maksud saya. Biasanya perkembangannya akan dengan sendirinya dia akan mengejar, ya, catch up. Jangan dibalik, ya. Udah, ini belum bisa jalan, dok. Kemudian datang seorang anak umur 15 bulan, berat badannya hanya 7 kilo, baru bisa duduk. Si ibunya belum bisa diri aja, masih didirikan. Harusnya kan sudah bisa diri, apalagi jalan, ya. Jangan terus langsung kirim ke, udah bu, terapis aja. Jangan harap dia ada kemajuan. Kenapa? Nggak punya tenaga untuk exercise. Ya, itu kan kayak exercise kalau kita olahraga, ya. Oke. Nah, bagaimana dengan tata laksana nutrisinya? Tentu saja sama. 5 langkah itu harus dikerjakan. Assessment atau penilaian, ya, mengukur kebutuhan, lalu dikonkretkan dari mulai pilihan rutenya, pilihan formulanya, lalu monitoring. Jadi 3 hal ini meliputi 5 langkah yang sudah teman-teman kerjakan tadi, ya. Nah, beberapa hal yang harus dipikirkan pada anak-anak FTT tadi, hati-hati pada anak yang BBLR. Jangan-jangan kita salah mengaksesnya karena dia memang di bawah terus, dia belum crossing the line, belum catch up. Biasanya setelah 6 bulan baru dia catch up menuju ke berat badan yang seharusnya. Diharapkan 2 tahun dia sudah sama seperti yang lain. Demikian pula dengan yang PJT, pertumbuhan janin terhambat. Lalu pada anak-anak HIV, umumnya di bawah 2 tahun seringkali infeksi berulang, ya, yang menyebabkan FTT, ya. Infantil anoreksia, ya. Ini istilah yang dibuat oleh catur untuk anak yang susah makan, ya. Ini ada harus ada satu sesi sendiri untuk menjelaskan ini. Lalu
breastfeeding tragedy. Kenapa breastfeeding tragedy? Belakangan ini kecenderungan golongan menengah adalah untuk memberikan ASI. Ya. Bagus sekali, ya. Awareness terhadap ASI bagus sekali. Bahkan saya sering bilang pasien-pasien saya, kalau nggak ASI lo nggak gaul, ya. Karena kalau anggota milis, apalagi di satu LSM itu, kalau 6 bulan berhasil 6 bulan dapat S1, ya. Dapat sertifikat. Makanya dibilang kalau lo nggak dapat sertifikat nggak gaul, ya. Terus senangnya sekarang adalah diberikan ASI perah, ya. Udah merah-merah, ntar dulu. Memerah ASI kalau anaknya sudah kenyang, jangan diperah-perah anaknya nggak disusuin karena sibuk nih. Aduh, nanti saya kan mau pergi nih, Dok. Jadi saya merah buat ini. Jangan, anaknya didahulukan dulu, dia kenyang masih ada kita perah. Dan sebetulnya bisa dua-duanya dikerjakan. Tapi anaknya kenyang dulu. Yang ada atau kekeh, pokoknya ASI, saya nggak mau yang lain. Anaknya berat badannya nggak naik, masih mending kalau nggak naik, turun. Dia bolak-balik ke dokter, ganti-ganti dokter, kenapa? Dibilangnya diare. Wah, ini dehidrasi, sampai anak itu bengkak. Kenapa? Karena emang nggak dehidrasi dia. Dia sebetulnya FTT tadi, suputan lemaknya nggak ada, dia ada baggy pants, sudah mulai gizi buruk, ya. Jadi tolong edukasi si ibu, boleh memberikan ASI, tapi ASInya yang benar. ASInya cukup atau tidak dievaluasi. Jadi bukan kita anti ASI, tapi harus benar, ya. Jangan mentang-mentang ibu mau dapat sertifikat S1 yang dikorbankan anak. Saya sudah mendapatkan beberapa sampai dirawat. Kenapa? Menurut saya nggak ada masalah, ya. Tapi ibunya kekeh untuk mendapatkan ASI. Oke, nggak ada masalah. Kita coba dengan alat. Ibu perah ASInya, saya masukkan. Satu pakai NGT karena daya isapnya nggak baik, yang satunya lagi pakai suplementer. Apa yang terjadi? Saya screening semuanya, ya. Darah perifer, kemudian saya screening ke arah ISK, yang paling gampang aja. Apa yang terjadi? Anaknya naik berat badannya, padahal ibunya mengakui daya hisapnya bagus. Saya coba dengan cari ini dan saya terus menarik ini. Aduh, nggak kuat sebetulnya. Oke, coba kita lihat. Oh iya ya. Jadi dalam 3 hari dia naiknya ada kuat 100 gram dalam 3 hari. Ya berarti apa yang terjadi? Salah. Makanya yang sering terjadi adalah tragedi. Padahal kita kan ingin memberikan yang terbaik, cuman kebablasan. Itu yang sering terjadi. Mungkin teman-teman terutama yang di perkotaan seringkali yang terjadi seperti itu, ya. Oke. Kemudian ibu-ibu yang ketergantungan obat dan ada baby blue, mungkin itu yang juga harus diperhatikan. Sekarang ini makin banyak soalnya, ya. Oke. Nah, untuk periode tumbuh kejar kita menghitungnya bagaimana? Menghitungnya pakai yang tadi aja. Perkalian antara RDA menurut tinggi usia tinggi kali berat badan ideal. Kenapa? Karena ini udah mencakup 150 sampai 200% dari kebutuhan berdasarkan aktualnya, ya. Tidak ada rumus yang macam-macam, rumusnya ini. Cuma pilihan formulanya nanti yang menjadi masalah. Masalahnya itu artinya apakah ASI saja sesuai dengan umur, apakah ASI tambah MP ASI, apakah ASI plus formula, ya. Itu nanti yang kita pelajari. Nah, biasanya terjadi kapan nih catch up growth-nya?
paling cepat adalah 2 hari yang seperti tadi. Dalam 3 hari naik ya. Bisa juga dalam 2 minggu. Kenapa? Biasanya pada anak-anak yang ada infeksi ya. Nah, apakah perlu diberikan multivitamin? Bisa iya, bisa tidak. Kalau kita bisa lakukan pemeriksaan, sebaiknya saya sarankan untuk lakukan pemeriksaan ya. Dan tidak perlu rawat inap, bisa rawat jalan. Tetapi pada keadaan-keadaan tertentu memang kita memerlukan rawat inap. Nah, saya sudah melakukan seperti yang diajarkan, tapi kok nggak ini ya, nggak ada perubahan. Tunggu, lihat bahwa kalau dia tumbuh, dia akan turun. Kemudian tumbuhnya sesuai dengan kurva. Ya, walaupun dia di bawah. Tak perlu ada tata laksana khusus lain. Ya. Tunggu saja, dilihat, dievaluasi. Tetapi kalau makin turun, coba lihat. Jangan-jangan kita memang belum memberikan nutrisi atau tata laksana yang ada kuat. Ya. Dan jangan lupa untuk menata laksana si ibu tadi. Ya. Persepsi yang salah harus dibetulkan. Kemudian cara pemberian yang salah juga harus dibetulkan. Ya. Nah, biasanya pada anak-anak toddler, artinya di atas 1 tahun sampai 3 tahun yang mengalami FTT, biasanya memerlukan kalori yang lebih tinggi. Ya. Kenapa? Karena dia nggak mau makan. Dia adalah fase-fase di mana pemilih dan pembosan. Nah, mungkin di sini kita bisa gunakan yang high densitas kalori. Jadi kalau dia memang bisa minum susu dengan gampang, kita bisa berikan yang 1 cc 1 kalori atau 1,5 kalori per cc-nya ya. Oke, bisa juga kalau berat sekali pakai NGT dan perlu rawat inap. Biasanya saya merawat anak yang baru pertama kali pasang NGT untuk hanya mengajari bagaimana cara memberikan, membersihkan ya. Dan apabila terjadi batuk-batuk pada waktu pemberian cairan itu apa yang harus dilakukan ya. Bagaimana dengan komplikasi? Komplikasi jangka panjang biasanya terhadap perkembangan dan tingkah laku. Katanya berhubungan dengan kenakalan pada di waktu usia remaja ya. Nah, juga berhubungan dengan intelektual, tetapi kan kita hidup tidak saja dengan IQ ya. Nah, ternyata komplikasinya lebih banyak ke perilaku sosial ya. Biasanya nih masalahnya adalah bukan melulu dengan nutrisi, tapi lebih banyak psikososial ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa FTT itu multifaktorial dan kita bisa mendeteksinya dengan awal-awal hanya dengan pemantauan berat badan. Coba lihat sesuaikan dengan kurva, apakah inline atau sesuai dengan kurva atau tidak, dan harus kalau dia catch down berarti dia harus proporsional dan sesuai dengan bone age atau usia tulangnya. Dan tata laksana kalau sudah terjadi FTT, tata laksananya mesti multidisiplin karena biasanya penyebabnya sekali lagi multifaktorial. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjut lagi ya Dokter Titis ya. Selanjutnya adalah tentang obesitas yang akan disampaikan oleh Dokter Titis Prawitasari, spesialis anak konsultan. Oke. Silakan. Ini hanya mengulang mungkin karena saya yakin teman sejawat sekalian sudah mendapat kuliah ini bahkan dari S1 ya. Tapi saya ingin sedikit menggarisbawahi yang diagnosis dan tata laksana. Ya, kita tahu bahwa obesitas sudah menjadi epidemi di seluruh dunia ya. Kalau lihat usia dewasa ternyata kita masih ada di mana nih? Kurang dari
10%. Ini sebuah penelitian tesis di universitas di Australia, dikatakan bahwa Indonesia sekitar 10-15% overweight dan obesity. Nah, ini adalah Riskesdas, teman-teman sudah lihat dari tadi pagi. Lihat bahwa prevalensi kegemukan sekarang adalah 14%, ya. Hampir sama dengan ini apa? Gizi kurang dan gizi buruk. Ini kan, ya, gizi kurang dan gizi buruk. Dan yang paling besar adalah stunted, dan mungkin ini stunted juga menjadi PR bagi kita untuk tata laksana, ya. Nah, kalau dilihat berdasarkan umur, lihat bahwa hampir semua di bawah 1 tahun juga mengalami obesitas yang cukup tinggi. Nah, bagaimana dengan tempat tinggal? Ternyata tidak ada perbedaan antara kota maupun desa. Nih lihat. Masalahnya bukan karena ketersediaan pangan, tetapi masalahnya adalah kebiasaan yang salah, ya. Nah, dibandingkan 2007-2010 terjadi peningkatan sekitar 2% dalam hal ini. Nah, bagaimana di tempat tinggal teman-teman sekalian? Ternyata begini, dibandingkan dengan rata-rata Indonesia, kontribusinya ternyata dari Indonesia bagian barat nih, ya. Ini lihat nih, dari ujung Aceh, ya. Oke. Semuanya hampir di atas rata-rata nasional, ya. Oke. Nah, si Deonis, jadi kepala divisi nutrition WHO, meramalkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan overweight yang signifikan, ya. Jadi makin lama makin tinggi, ya, secara global, ya, baik di negara berkembang maupun di negara yang sudah maju. Nah, kembali ke definisi, apa sih sebenarnya yang disebut obes? Obes itu tentu saja satu penyakit. Dia merefer adanya kelebihan lemak, bukan saja proporsi tubuh yang meningkat. Oleh karena itu, kenapa kita harus, kalau sudah menghitung berat badan menurut tinggi badan, kita harus mengacu kepada BMI, ya, karena dia lebih kelebihan, ya. Kelebihan, kenapa kita pakai BMI? Ini ya mudah dihitung dan berkorelasi kuat dengan persen lemak tubuh, ya. Biasanya karena berkorelasi kuat, jadi kita bisa gunakan sebagai lemaknya ini memang juga tinggi kalau BMI-nya tinggi. Jadi makanya kenapa kita menggunakannya sebagai cut off point atau menghitung obesitas. Kalau di dewasa, overweight di atas 25, kalau obesitas di atas 30, ya. Nah, ternyata ini sama dengan yang kita gunakan, apa sih? Di atas 85 sampai 95 dibilang overweight di sini. Di atas 95 itu adalah obes. Dan ini matching dengan yang tadi, yang digunakan oleh dewasa tadi, ya. Oleh karena itu inilah yang sering digunakan. Nah, kembali ke kurva WHO, karena kita tidak pernah punya kurva BMI di bawah 2 tahun. Kalau sebelumnya kan CDC hanya 2-20 tahun. Nah, WHO menyediakan dari 0 bulan. Kita lihat bahwa dikatakan overweight kalau di antara 2-3. Di atas 3 baru kita bilang obes, ya. Nah, bagaimana dengan yang kurva 2007? Terjadi perbedaan indikator. Kalau untuk 5-19 tahun dibilang overweight kalau di atas 1,
antara 1 dan 2, di atas 2 itu adalah obesity. Kenapa ini berbeda? Karena ini adalah smoothing dari kurva, diikuti tadi kalau kurva WHO adalah kurva yang dilihat berdasarkan penelitian sampai 2 tahun, datanya longitudinal. Setelah 2 tahun sampai 5 tahun adalah datanya cross seksional, tapi semua berdasarkan penelitian di 5 negara, 5 benua, ya. Tapi kalau ini adalah smoothing dari NCHS yang lama, digabungkan, disambungkan dengan WHO yang 2006 tadi. Dapatnya ini. Sedang untuk cut off point obesitasnya dia menggunakan tadi 25 sampai 30 tadi untuk menentukan overweight dan obese, ya. Ini sekali lagi mengingatkan bahwa yang abu-abu adalah yang overweight, yang abu-abu lebih tua lagi adalah obese. Kenapa berbeda pernyataan saya dengan yang tertera di sini? Ini adalah yang lama. Yang lama CDC menyatakan bahwa overweight dibilangnya at risk for overweight. Kenapa terjadi eufemisme? Supaya nggak malu. Tapi karena makin lama makin banyak, katanya CDC nggak usah aja, bilangin aja udah, ya, supaya malu justru sekarang, ya. Oke, saya mencoba membandingkan, ya. Kalau IMT berdasarkan WHO 2006 0 sampai 5 tahun demikian. IMT 5 sampai 19 tahun demikian, dan CDC seperti ini, ya. Oke. Nah, rekomendasi dari UKK seperti ini. Saya lihat di tas sudah ada rekomendasi ini deh, ya. Bahwa 0 sampai 2 tahun digunakan grafik WHO, ya, tetapi di atas 2 tahun digunakan CDC. Kenapa? Karena beberapa penelitian mencoba membandingkan, ternyata yang terjaring lebih banyak dengan CDC, ya. Oke, ini sedikit menjelaskan bahwa 5 negara tuh yang mana aja sih? Jangan-jangan 5 negaranya hanya 5 negara berkembang. Enggak. Populasi dari penelitian WHO untuk membuat growth chart standar internasional itu adalah dari Amerika, Brazil, Ghana, kemudian India, Oman, dan di Norwegia, ya. Makanya bisa diterima secara internasional, dan syaratnya juga cukup ketat. Si ibunya harus menyusui secara eksklusif, dapat MPASI-nya juga harus benar, tidak ada yang merokok dari sejak hamil si ibunya, ya, dan mendapatkan imunisasi serta dijaga kesehatannya dengan benar. Ini longitudinal cross seksionalnya setelah 18 sampai 71 bulan. Nah, oleh karena itu menjadi unggul. Kalau teman-teman bisa lihat grafik WHO yang 2007, dia hanya ada berat badan menurut umur tuh hanya sampai 10 tahun. Kalau download, coba lihat, ya. Saya sampai tanya sama The Onis, ini kenapa? Ya nggak apa-apa, katanya. Karena kan bisa melihat proporsi dengan IMT, ya. Mungkin secara komunitas bisa, tetapi kalau individual kita perlu seperti itu, ya. Oke. Oleh karena itu UKK menyarankan seperti ini, ya. Kalau memang ditemukan obesitas, coba diplotkan ke CDC. Mana yang lebih buruk, itulah yang kita tata laksana sesuai dengan yang ada, ya. Seringkali ada yang sama, tapi kalau mepet-mepet biasanya memang kalau obesitas si CDC relatif lebih mudah untuk menjaring yang obesitas. Oke. Penyebabnya apa? Penyebabnya multifaktorial, ya. Dari diet, sedentary lifestyle, tidak ada aktivitas fisik, lalu terjadilah obesitas. Jangan pikirkan aktivitas fisik itu adalah olahraga, tidak. Tetapi adalah satu perilaku yang khusus
dilakukan secara berurutan dan berulang di waktu-waktu yang tertentu, ya. Jadi nggak mesti harus main basket, tetapi jalan, kemudian main bola bisa saja, ya. Lalu orang-orang menghubungkan dengan ekspresi gen. Kalau lihat kuliah pengantarnya Dr. Damayanti bisa kelihatan sekarang ini malah dihubungkan apakah kadar vitamin D pada ibu mempengaruhi ekspresi mRNA pada anak nantinya yang berhubungan dengan obesitas. Semua dihubungkan dengan obesitas sejak masalah metilasi di DNA sebelum kelahiran. Ini juga demikian, ini hubungannya sebelum lahir dan pada 1000 hari setelah kelahiran, termasuk sebelum dan sesudah kelahiran. Oke, assessmentnya gimana? Atau penilaiannya? Tanyakan obesnya sejak kapan, ya? Nggak mungkin prenatal, bisa saja prenatal. Artinya sejak di kandungan pertambahan berat badannya sudah demikian pesat atau tidak? Apakah baru terjadi pada fase adiposity rebound, ya, jadi usia 5 tahun itu, atau pada saat remaja, ya. Kemudian bagaimana riwayat tumbuh kembangnya, ya. Bisa saja ada keterlambatan menyebabkan kita berpikir jangan-jangan ada satu sindrom tertentu, ya. Tentu saja kebiasaan makan, dan lihat pola aktivitas termasuk bilangnya screen viewing. Bukan saja TV sekarang, karena screen viewing termasuk main gadget, ya, main iPad, main apapun yang hanya diem aja, ya. Sekarang semuanya, kakaknya pakai iPod, adiknya pakai iPad, bapaknya iPad, ya, bapaknya yang bayar, ya. Oke. Jadi ini juga menjadi masalah, ya. Kemudian tanya ada riwayat dalam keluarga atau tidak, kardiovaskuler, DM, hipertensi. Dan biasanya kalau memang anaknya gemuk, bapaknya gemuk, tentu saja pasti lifestyle-nya tidak betul pada keluarga itu. Itu yang harus dibetulkan, ya. Betulkan. Pada pemeriksaan fisik apa yang dilihat? Hipertensi, akantosis nigrican, keratosis biliaris. Keratosis biliaris tuh kalau lihat kulit kan ada pori-pori, pori-porinya jadi gede-gede kelihatannya, ya. Terus ada jerawatan, strie, ya. Ada Cushing syndrome. Kemudian bisa terjadi papil edem, kemudian osas tentu saja, ya, pembesaran hati, mungkin NASH, ya, ginikomastia, barit penis. Biasanya kita akan kebanjiran konsul dari teman-teman urologi atau bedah anak pada masa liburan. Kenapa kok penisnya kecil? Ternyata obes, ya. Oke, jangan disuntik hormon, ya. Kemudian ada masalah di panggul, di lutut, ya, bisa terjadi fraktur, kemudian Blount disease. Dan kalau pada ekstremitas ada kelainan, pikirkan kemungkinan dia bermasalah dengan sindrom atau ada penyebab genetik, ya. Ini adalah akantosis nigrican. Jangan bilang sama ibunya suruh gosok terus pakai batu apung biar hilang. Nggak bisa hilang. Ini biasanya dihubungkan dengan resistensi insulin, ya. Oh gitu ya, iya gitu ya. Jadi nanti kalau berat badannya turun bisa hilang? Nggak bisa, ya. Ginikomastia, ya. Ini adalah bowing, Blount disease, ya. Ini adalah beberapa kelainan genetik yang berhubungan dengan obesitas. Lihat, pada umumnya mengalami
perkembangan terlambat dan seringkali juga mengalami short stature, ya. Oke. Pemeriksaan laboratorium apa? Kalau dia overweight tanpa risiko, cuma lipid profile saja. Tetapi kalau overweight dengan faktor risiko keluarga, ada masalah komorbid, ditambahkan dengan yang lain, yaitu apa? Gula darah, SGPT, SGOT, ya. Kalau obes, tentu saja lebih lengkap, ya. Ini sudah dijelaskan oleh Dr. Damayanti. Cuma mungkin sekarang kita juga harus mulai waspada, karena kalau memang masih ada remaja yang datang ke kita, ya, seringkali ini menjadi masalah yang tersering. Jadi menstruasinya tidak sesuai dengan siklus, gitu ya. Itu juga sering terjadi. Ya. Kemudian seringkali adalah anaknya tidak merasa apa-apa, ya. Paling-paling ibunya yang mengeluh, anaknya ngorok, ya. Ya anaknya nggak akan ngaku karena dia tidur, dia nggak akan tahu, ya. Oke, bisa saja ada batu dan lain sebagainya, ya. Oke, tentu saja faktornya adalah faktor macam-macam. Kalau kita lihat berat badan anak tuh dipengaruhi oleh apa sih? Ternyata karakteristik dari anaknya sendiri. Perempuan biasanya dia pubertasnya kan lebih awal, ya. Jadi pada waktu SD kelas 1, biasanya kelas 3 dia menjadi yang paling besar di kelas, ya. Dia menjadi besar terus. Kenapa? Makannya nggak pernah direm, ya. Tapi nanti dia akan lebih gampang kalau datang ke kita saat-saat SMP. Kenapa? Dia pengen jadi pragawati, ya. Pengen kurus, ya. Yang beberapa pasien saya, dia mencoba diet sendiri karena apa? Temennya berhasil kalau nggak makan malam turun berat badannya, katanya. Tapi dia kalau nggak makan malam dia pusing, ya. Nah, jadi datanglah ke saya. Ya, ibunya lebih pusing lagi. Kok dia nggak makan jadinya? Oh, rupanya dia nggak makan malam, tapi dia balas dendamnya besok di sekolah makan, udah makan pagi, jajan lagi, minumnya ya Coca-Cola.